Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah, buat teman-teman yang sedang nonton, jika dirasa video ini bermanfaat, bantu komen, like, share, dan subscribe. Namun jika dirasa video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja. Nah teman-teman, ini adalah hari ketiga di segmen pembesaran ya, dari ukuran 78 di kolam 2x3 dengan kepadatan satu kolamnya itu 3.400 ekor per kolam. Nah kalau ngitung per meter itu kepadatannya 566 ekor per meter persegi. Nah buat teman-teman ini sekedar informasi, ini tinggi airnya 45 cm ya. Ini tinggi airnya 45 cm. Nah sebelum kita kasih makan, saya akan sedikit membahas mengenai kebutuhan pakan ya. Nah banyak teman-teman yang nanya ke saya, kalau misalkan kita pelihara ikan sebanyak 1000 ekor, berapa kebutuhan pakannya? Nah, secara teori memang kalau kita pelihara ikan sebanyak 1000 ekor itu, kebutuhan pakannya itu adalah 100 kilo ya. Karena target panen itu adalah sekilo 10. Berarti kalau pelihara 1000 ekor dibagi 10 sama dengan 100 kilo. Nah, kadang-kadang memang dari 100 kilo itu tidak panen 100 kilo ya. Kadang-kadang panennya 96 kilo, 92 kilo. Nah, itu tergantung FCR-nya. FCR berapa persen dari pakan. Nah, kalau misalkan FCR-nya 1:1, ya dari pemeliharaan 1000 ekor itu bisa panen 1 kintal lebih ya. Karena kan dari 1000 ekor ukuran 78 itu sudah ada bobot 4 kilo ya. Nah, kalau FCR 1:1 ditambah 100 kilo ya, berarti 104 kilo. Nah, itu secara teori hitung-hitungan. Cuman secara faktanya nih di lapangan kadang-kadang nggak nyampe 100 kilo. Ikan itu udah kasar ya. Udah banyak yang besar, ada juga yang masih kecil. Nah, di situ itu harus dipanen ya, walaupun target pakannya belum nyampe 100 kilo. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ikan itu nggak kelewat jadi BS ya. Soalnya kalau ikannya sudah kelewat jadi BS, nanti harganya jadi turun di bawah harga konsumsi ya. Nah itu salah satu yang bisa mengurangi keuntungan kita ya. Nah sekarang di kolam ini nih, kita bahas yang kolam ini. Ini kan per kolamnya itu 3.400, berarti dua kolam ini 6.800 ekor. Nah kebutuhan pakannya berapa? Nah sebenarnya sama saja ya, secara teori kebutuhannya itu untuk dua kolam ini sebanyak 680 kg. Cuman biasanya kalau kondisi tebar padat seperti ini, tingkat keseragamannya itu kurang bagus. Ada yang sudah besar, walaupun pakannya itu belum sampai 680 kg. Jadi untuk kebutuhan pakannya ini disesuaikan saja dengan ukuran ikan ya. Kalau misalkan pakannya habis 600 kg tapi ukurannya sudah kasar, ya udah bongkar aja, panen aja. Biar apa? Biar nggak kelewat jadi BS gitu. Nah, itu pembahasan mengenai kebutuhan pakan ya. Nah, untuk FCR-nya sendiri bagaimana ya? Untuk sistem seperti ini memang kita nggak muluk-muluk ya. Jadi nggak muluk-muluk, harus 1:1. Nah, FCR dengan kenaikan persentase 92% aja ini udah alhamdulillah gitu. Jadi emang agak susah kalau kita ngejar FCR 1:1. Nah biasanya untuk itu juga berhubungan dengan perhitungan pakan ya, perhitungan porsi pakan saya ya. Karena banyak juga yang tanya, kenapa kok ngitung pakan harus dikalikan dulu pakan yang sudah diberikan itu dengan 92%. Nah itu karena memang kenaikan bobot di sini ya, di tempat saya, kenaikan bobot dari pakan itu hanya sebanyak rata-rata di 92%. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terlalu banyak ngasih pakan ya. Soalnya kalau kita ngitung pakan, misalkan kita ada ikan sebanyak 10 kilo, kita tambahin pakan 15 kilo, jadi total bobotnya 15 kilo. Nah itu nanti pada saat perhitungan nanti kita akan kelebihan pakan.
Jadi harusnya dikali dulu yang 5 kilo itu dengan 92%, agar nanti perhitungan pakannya itu tidak jauh meleset ya. Karena kalau prinsip saya lebih baik kita kekurangan memberi makan ya daripada kelebihan pakan. Karena kalau kelebihan pakan itu efeknya itu akan berpengaruh ke kondisi air. Ikan itu kalau kelebihan pakan ya itu cenderung diam ya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam itu kalau ikannya terlalu diam, cenderung diam, itu akan mengendap di dasar kolam, nggak ke ubek ya. Nah, kalau kondisi ikannya lapar seperti ini nih, kotoran-kotoran yang di dasar kolam itu akan ke ubek dan akhirnya bergeser ke pembuangan ke tengah. Nah, itulah kenapa saya selalu memperhatikan porsi makan ya. Nah, buat teman-teman yang pemula, disarankan kalau pelihara ikan ya, kalau kita belum punya insting memberi makan, ya lebih baik pakannya ditimbang dulu, mau 5%, mau 6%, mau 7%, itu tergantung dengan kondisi cuaca ya, cuaca di tempat teman-teman. Nah, kalau di sini di kondisi yang yang bisa dibilang dingin ya, porsi makannya hanya sekitar 5% gitu. Kalau di tempat yang hangat mungkin bisa 6-7% per hari. Jadi memang ada perubahan, ada perbedaan sedikit mengenai masa pemeliharaan di antara tempat yang dingin dengan tempat yang hangat atau panas. Nah, biasanya di tempat yang dingin masa pemeliharaan itu dari ukuran 78 itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan ya. Kalau di tempat yang dingin. Nah, kalau di tempat yang panas ya mungkin bisa di bawah 2,5 bulan sudah bisa panen. Nah, itulah karena secara teori suhu air kolam itu mempengaruhi proses pencernaan ikan lele ya. Nah, di tempat yang dingin pencernaannya itu akan sedikit melambat, tapi di tempat yang hangat pencernaan ikan lele itu akan lebih cepat. Makanya kalau kita belajar disesuaikan juga ya dengan lokasi pemeliharaan di tempat kita. Di lokasi kita tempatnya dingin atau hangat, nah nanti bisa disesuaikan dengan porsi makannya. Nah, sekian dulu ya pembahasan mengenai kebutuhan pakan dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita langsung saja kasih makan. Nah, pakannya di umur ketiga hari ini ya, ini umur ketiga proses pemeliharaan ya. Pakannya masih memakai porsi makan di hari pertama dan hari kedua, karena ini kan masih proses adaptasi ya. Jadi pakannya jangan terlalu langsung dibanyakin, sesuai hitungan di hari pertama saja. Kalau sudah respon nafsu makannya sudah bagus, baik, baru nanti besoknya kita naikin sedikit-sedikit. Boleh sesuai perhitungan, boleh sesuai insting, tergantung teman-teman enaknya gimana. Kalau saya lebih senang kasih ditimbang ya, karena mungkin lebih enak aja, lebih akurat ya, sesuai data. Nah, langsung saja kita kasih makan, kita lihat respon nafsu makannya ya.
Nah teman-teman, ini alasan kenapa saya belum menaikkan porsi makan ya, karena masih pakannya belum langsung habis gitu. Karena ikannya itu masih terlihat masih ketakutan ya, masih stres ya. Jadi kalau masih proses adaptasi, pakannya jangan dulu dibanyakin, disesuaikan saja dengan kemampuan ikannya, biar ikannya stabil dulu, airnya stabil dulu. Nah untuk hari ini sekian dulu ya teman-teman ya. Saya akan update per 2 hari ya. Saya akan update per 2 hari, insya Allah di hari ke-5. Nah demikian dulu video hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.